Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, perkuliahan bimbingan penulisan skripsi yang Ibu sebagai salah satu timnya akan membahas kembali yang berkenaan dengan prosedur penelitian dan bimbingan skripsi. Sebelum melanjutkan apa yang akan dibahas, ada baiknya kita akan mengulang kembali video yang sebelumnya yang pernah Ibu kirimkan. Mungkin dari kalian sudah ada yang melihat, atau ada yang belum melihat, silahkan nanti lihat di video sebelumnya. Di situ ada membahas tentang prosedur penulisan dalam penelitian ilmiah. Apa saja itu? Yang pertama adalah menemukan masalah, ya. Ingat, dicari masalahnya melalui observasi pertama kali, atau wawancara kah, atau berdasarkan pengalaman Anda kerja atau literatur Anda. Temukan dulu masalahnya, merupakan bagian pertama kali yang harus Anda lakukan. Kemudian setelah itu Anda merancangnya menjadi latar belakang masalah dengan menggunakan syarat jurnalistik segitiga terbalik, yaitu W5W1H. Setelah itu kemudian yang ketiga adalah Anda rumuskan ke dalam rumusan masalah dengan bentuk pertanyaan yang diakhiri dengan pertanyaan. Kemudian itu baru muncullah judul skripsi Anda. Nah, bila sudah demikian, berarti Anda silakan ajukan outline pengajuan judul skripsi. Nah, untuk yang terakhir ini nanti di pertemuan selanjutnya akan pertemuan 3, ini pertemuan kita yang kedua, ya. Akan Ibu bahas apa-apa sih yang menjadikan poin dari outline pengajuan judul, dan Ibu akan memberikan draft filenya. Kemudian yang dirasa perlu Ibu bahas kembali di sini adalah yang berkenaan dengan uraian tentang salah satu syarat dari suatu judul penelitian, yaitu menggambarkan variabel yang diteliti. Kenapa Ibu harus membahas ini? Karena kita pada saat pertemuan pertama itu Ibu ada memberikan tugas untuk membuat rumusan masalah, ya. Nah, ternyata di dalam rumusan masalah Anda itu masih terdapat kesalahan karena belum bisa menentukan variabel apa yang mau diteliti, bahkan masih bingung apakah itu dikatakan variabel atau bukan, ya. Jadi seolah-olah bentuk rumusan masalahnya itu adalah kalimat tanpa ada syarat dari variabel. Untuk lebih jauh membahas tentang itu, maka yang perlu kita ketahui adalah variabel itu sendiri. Variabel itu adalah suatu atribut, nilai, atau sifat dari objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya, yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Artinya di sini apa? Artinya di sini bahwa variabel ini harus sudah ditentukan oleh peneliti sebelum dia melakukan penelitian, ya. Apa-apa saja yang menjadi penentu dari penelitiannya itu tergambar di dalam variabel yang tertuang di rumusan masalah dan tergambar di judul skripsinya. Baik, dalam sebuah penelitian, variabel itu memiliki ciri-ciri khususnya. Dalam penelitian itu, variabel itu bisa dikatakan layak sebagai variabel bila terpenuhi syarat ini. Yang pertama adalah memiliki nilai atau variasi nilai. Jadi variabel itu harus memiliki nilai yang bervariasi, ya. Dikarenakan variabel itu membedakan objek satu dengan yang lainnya dalam satu populasi, maka variabel haruslah memiliki nilai yang bervariasi juga. Selanjutnya, variabel dapat membedakan objek satu dengan yang lainnya. Nah, objek-objek bisa saja menjadi anggota populasi karena memiliki satu karakteristik yang sama. Walaupun sama, objek-objek dalam populasi itu masih bisa dibedakan satu dengan yang lainnya dalam suatu variabel. Contoh,
Populasi mahasiswa, semuanya kan sama karakteristiknya, yaitu mahasiswa. Tapi masih bisa dibedakan bila ini menyangkut usia, agama, jenis kelamin, motivasi belajar, cara belajar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bisa diukur. Artinya variabel itu harus bisa diukur. Maksudnya begini, kalau dalam penelitian kuantitatif itu mengharuskan adanya penelitian yang objektif dan terukur serta terbuka untuk diuji variabelnya. Nah, variabel itu kan beda dengan konsep, karena konsep belum tentu dapat diukur, sedangkan variabel bisa diukur. Dengan demikian, data dari variabel penelitian harus tampak dalam perilaku yang bisa diukur dan diobservasi. Misalnya, prestasi belajar adalah jumlah jawaban yang benar dihasilkan oleh mahasiswa dalam mengerjakan sebuah tes. Itu maksud dari bisa diukur. Baik, tadi itu adalah syarat dari atau ciri-ciri kriteria dari sebuah variabel. Nah, dalam suatu penelitian di dalamnya itu selalu terdapat variabel, ya, baik berupa variabel tunggal ataupun jamak. Harus dinyatakan secara eksplisit tadi oleh peneliti. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kita harus mengetahui apa saja sih variabel itu, macam-macam variabel itu apa saja, klasifikasinya apa saja yang termasuk bagian dari variabel. Yang pertama ada sifat variabel. Yang kedua, hubungan antar variabel. Yang ketiga, urgensi pembakuan instrumen. Keempat, tips skala pengukuran. Kelima, penampilan waktu pengukuran. Untuk kelima ini tidak secara keseluruhan Ibu jelaskan karena Ibu akan terfokus di bagian hubungan antar variabel. Karena kenapa? Di dalam hubungan antar variabel inilah yang sering terjadi kesalahan bagi rekan-rekan yang lain atau mahasiswa yang lain yang belum bisa membedakan antara variabel satu dan lainnya. Adapun yang keempat lainnya, sifat, urgensi, tipe skala pengukuran, dan penampilan waktu pengukuran, silahkan Anda baca di jurnal metodologi penelitian atau Anda silakan klik jurnal variabel penelitian. Di situ akan membahas dengan detail apa itu yang dimaksud keempat lainnya yang berkenaan dengan macam-macam variabel. Baik, kita akan lanjut membahas tentang hubungan variabel. Hubungan variabel itu seperti apa, Bu? Hubungan variabel itu baik-baik saja. Lucu sedikit ya, Ibu tahu ini pasti nggak terlalu lucu, tapi kan Ibu bahas lagi. Hubungan antara variabel itu apa saja? Di dalam variabel ini, hubungan yang terdapat di dalamnya adalah variabel bebas atau independent variabel. Kemudian ada dependent variabel, ada control variabel, moderator variabel, dan intervening variabel. Nah, ini semua adalah menggambarkan hubungan antar variabel. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 hubungan di dalamnya. Yang kita lebih sering mendengar adalah independent variabel dan dependent variabel. Sedangkan control variabel, moderator variabel, dan intervening variabel ini jarang terdengar. Baik, Ibu akan membahas ini satu persatu. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kalian dan Ibu harap disimak dengan baik. Hubungan variabel yang akan kita bahas itu ada 3 dulu. Yang pertama independent variabel, dependent variabel, dan control variabel. Baik, independent variabel. Independent variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus prediktor. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Variabel ini dinamakan variabel bebas dikarenakan keberadaan variabel ini tidak tergantung dengan variabel yang lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain. Artinya apa? Adakah, tidak adakah variabel lain? Dia tidak berpengaruh.
bahkan dia mempengaruhi yang lain, artinya dia mandiri, dia independen tadi kalimatnya ya, maka dia tidak ada perubahan apapun, karena itu dia dinamakan dengan variabel stimulus atau prediktor, atau yang lebih dikenal dalam bahasa Indonesia adalah variabel bebas. Baik, apa sih Bu variabel bebas itu yang seperti apa? Sebelum Ibu beri contohnya, gambarannya, kita akan bahas dependent variable dulu. Dependent variable atau variable dependent variabel ini sering disebut dengan variabel output, kriteria, atau konsekuensi. Dalam bahasa Indonesia, variabel ini disebut dengan variabel terikat. Mengapa dikatakan demikian? Karena variabel ini keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, menjadi akibat dari siapa? Menjadi akibat dari variabel bebas. Nah, karena ada variabel bebas tadi dinamakan terikat karena kondisi atau variasinya terikat dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dalam hal ini adalah variabel bebas. Nah, sampai di sini sudah mulai pusing. Baik, Anda setidaknya dua ini harus sangat memahami dulu, karena untuk controlling, moderator sama intervening itu akan tambah banyak lagi penjelasannya. Bila dua ini tidak paham, itu akan membingungkan yang lain. Baik, contohnya tuh begini. Ya, kelihatan ya. Nah, Ibu scroll nih. Nah, di sini ada penjelasan definisi tadi antara variabel independen dengan variabel dependent. Nah, kemudian ada contoh hubungannya nih. Ada contoh bagan di sini. Ini contohnya, anggaplah ini adalah judul. Hubungan komitmen terhadap produktivitas apa, bla 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 di mana biasanya tuh ya. Nah, bila judulnya hubungan, ini berarti ini kelihatan nih kuantitatif nih, korelasi ini analisisnya. Nah, tapi fokus kita di sini adalah di mana variabel independen dan di mana variabel dependnya. Variabel independennya atau variabel bebasnya atau disingkat dengan VI itu adalah itu adalah komitmen kerja. Nah, komitmen kerja ini adalah variabel bebas. Dia bisa berdiri sendiri tanpa ada variabel lain. Dia adalah variabel bebas yang bisa menjadi prediktor atau stimulus bagi variabel yang lain. Nah, adapun produktivitas inilah yang dinamakan variabel dependent atau variabel kriteria atau variabel konsekuensi dari komitmen kerja. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Yang pertama, komitmen kerja ini adalah variabel independen, kemudian produktivitas inilah yang dikatakan variabel dependent ya. Sampai di situ paham ya? Kita lanjut. Sekarang variabel kontrol atau kontrol variabel. Variabel ini merupakan variabel yang di dalam hal tertentu dibatasi atau dikontrol, dikendalikan pengaruhnya sehingga tidak berpengaruh atau tidak memiliki efek terhadap gejala yang sedang diteliti. Biasanya variabel kontrol atau kontrol variabel ini digunakan untuk penelitian yang bersifat eksperimental. Biasanya dia mau ciri khasnya tuh kalau dalam judul skripsi itu kalau perbandingan, kalau membandingkan antara metode satu dengan metode lainnya, nah itu biasanya pasti ada variabel kontrol di dalamnya. Siapa yang menjadi variabel kontrolnya? Nah, atau contoh lain misalnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik. Nah, untuk variabel bebasnya kan tadi tahu ya jenis pendidikan ini bisa SMU, bisa SMA. Nah, kemudian variabel terikatnya adalah mengetik. Nah, sedangkan variabel kontrolnya apa? Naskah, tempat, mesin tiknya adalah sama, tidak berbeda. Artinya apa yang mau diambil pengaruhnya antara jenis pendidikan tadi terhadap keterampilan mengetik itu mesin tiknya adalah sama, tempatnya sama, naskahnya sama, tidak berbeda.
Nah, itu adalah kontrol variabel. Sebenarnya tidak memiliki efeknya, tidak memiliki efek, bahkan dia maksudnya adalah fokus khusus untuk itu saja, terkontrol tadi. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas hubungan variabel lainnya adalah moderator variabel atau variabel moderator. Dan intervening variabel. Intervening variabel ini biasanya nanti disebut dengan mediator. Moderator variabel adalah variabel yang mempengaruhi, bisa memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Sugiono, variabel moderator ini disebut dengan variabel independen kedua. Contohnya seperti apa sih Bu, supaya tadi kan enak tuh kelihatan tuh antara dependent variabel dengan variabel bebas dengan terikat. Nah, sekarang kalau moderator itu yang kayak apa sih Bu contohnya? Nih, contohnya begini nih. Nah, ya, kelihatan gedean sedikit, gedeannya. Nah, cukup nih ya. Nah, di sini ya tadi disebutkan bahwa variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi, bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, dan disebut juga variabel yang kedua. Coba perhatikan bagian nih. Kalau tadi kan judulnya hubungan kerja, motivasi kerja dengan produktivitas. Nah, maaf, ini dengan judul yang berbeda. Motivasi kerja produktivitas, ya, artinya mungkin ini judulnya pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Nah, pada bagian tersebut dapat kita pahami bahwa suatu penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara motivasi terhadap produktivitas kerja. Nah, untuk mengetahui keduanya, maka akan semakin kuat bila mana peran pemimpin dalam menciptakan iklim kerja sangat baik, dan hubungan motivasi terhadap produktivitas kerja bisa semakin rendah bila peran pemimpin kurang baik dalam menciptakan iklim kerja. Nah, disinilah kepemimpinan inilah atau gaya kepemimpinan inilah yang dikatakan sebagai variabel moderator, bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kita lanjut. Intervening variabel. Apa itu intervening variabel? Intervening variabel atau variabel antara biasanya dikenal dengan mediator, ya, variabel mediator. Kenapa dah Ibu letakkan aja langsung mediator variabel, nanti kalian tambah pusing, sudah di atas moderator, di bawah mediator, jadi sudah intervening variabel. Tapi perlu diketahui nama lain intervening variabel itu adalah mediator variabel atau variabel antara. Variabel antara ini merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela yang terletak di antara variabel bebas dan terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Aduh Bu, tambah pusing Bu, tadi itu aja sudah setengah mati memahami variabel bebas terikat, moderator sudah mulai paham-paham dikit nih Bu. Terus itu ini lagi nih Bu, kayak apa nih contohnya? Baik, sebentar Ibu akan carikan contohnya. Lanjut, contohnya adalah seperti ini. Nih contohnya. Nah, tadi diingat ya, ini maaf ketutupan nih. Yang pertama adalah tadi moderator ya, moderasi ya, atau variabel moderator.
Yang kedua adalah variabel intervening atau variabel mediasi, mediator. Nah, sekarang begini. Ini adalah contohnya. Ada penghasilan, gaya hidup, harapan hidup. Baiklah. Nah, pada contoh tersebut dikemukakan bahwa tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup. Nah, dalam hal ini variabel antaranya yaitu gaya hidup seseorang. Antara variabel penghasilan dan gaya hidup terdapat variabel moderator yaitu budaya lingkungan. Di sini adalah mulai bagan membedakan untuk moderator dengan mediasi atau intervening. Bagaimana, masih bingung? Sebentar, Ibu kasih contoh yang lain. Baik, kita lanjut ya. Begini. Contohnya yang tadi yang intervening itu, pian fokusnya yang di atas ini. Fokusnya yang di atas ini model mediasi. Mediasi ini adalah nama lain dari intervening ya. Nah, coba pian melihat anak panahnya. Nah, ini adalah contoh penjelasan variabel yang diambil dari Profesor Sugiono ya. Ada penghasilan, ada gaya hidup, kemudian ada harapan hidup. Nah, untuk penghasilan ini dikatakan variabel bebas, independent variable ya. Kemudian harapan hidup itu adalah variabel terikatnya. Nah, dari sini, dari anak panah ini diketahui bahwa penghasilan itu mempengaruhi gaya hidup. Gaya hidup mempengaruhi harapan hidup. Karena ada variabel gaya hidup, maka hubungan yang terjadi antara penghasilan dengan harapan hidup menjadi hubungan yang tidak langsung karena diperantarai oleh gaya hidup. Ini adalah intervening variabelnya, letaknya di tengah ya. Nah, kemudian kalau moderator tadi letaknya di luar. Nah, kalau tadi sejajar di tengah, kalau ini di luar. Baik, sampai di sini mulai pening kepalanya. Kayak ini aja sudah lah, Bu. Kayak apa sih bedanya antara moderator variabel dengan intervening variabel, gitu aja sudah, nah Bu. Pusing kepala ulun nih. Baik, Ibu akan menjelaskannya lebih lanjut. Baik, di mana bedanya? Kalau melihat dari definisinya, dua-duanya antara moderator variabel dengan intervening variabel itu sama-sama mempengaruhi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, bila melihat tabel ini, yang di atas ini intervening ya, yang di bawah adalah moderator atau moderasi. Nah, kalau dilihat dari bagan ini, variabel mediasi, mediator atau intervening ini berada dalam satu jalur hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, variabel ini juga dipengaruhi oleh variabel bebas dan terikatnya, dipengaruhi variabel terikatnya, dan moderator itu lebih banyak ya, lebih banyak, dia tidak ciri khasnya itu tuh lebih susah berubah. Nah ya, nah kemudian ciri khas lainnya variabel mediator atau mediasi atau intervening ini dalam hal penelitian sosial itu adalah mudah berubah seperti gaya hidup, emosi, rasa kepuasan, benci, sedih, dan lain-lain. Sedangkan kalau moderator itu lebih susah seperti kepribadian, budaya lingkungan, usaha, masa kerja, dan sebagainya ya. Kalau itu untuk membedakan antara model intervening atau mediasi dengan variabel
moderasi. Pusing lah Bu, dijelaskan malah tambah pusing. Baik. Setidaknya Anda bisa membedakan antara variabel bebas dan variabel terikat. Ini mungkin awal-awalnya pusing, tapi dipahami dengan baik-baik dulu, didengarkan diulang kayak zikir. Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk membedakan. Karena pada dasarnya seperti ini, para ahli pun cukup kesulitan untuk membedakan antara intervening variabel dengan moderasi variabel. Dengan Anda melihat bagan ini adalah hal yang sederhana untuk bisa membedakannya, ya, untuk bisa memudahkannya. Kalau biasanya intervening itu berkaitan dengan emosi, kemudian motivasi, kepuasan, gaya hidup. Nah, kalau misalnya moderasi itu adalah hal yang lebih rumit lagi, seperti lingkungan, budaya, dan sebagainya. Dan letaknya pun adalah di luar dari di luar dari bagan, ya. Itu saja. Kita masuk ke contoh aja deh supaya enak. Contoh variabel dalam judul kuantitatif. Nah, di sini dia. Di sini ada judul pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar PAI pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah Banjarbaru. Variabel apa saja yang muncul di dalamnya? Ayo. Kalau melihat judulnya ini jelas lapangan, ya, jenisnya nih pasti lapangan karena dia kan harus ke lapangan, ke Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah. Nah, kemudian kalau melihat pengaruh terhadap prestasi, berarti ini adalah menggunakan analisis nanti korelasi product moment dengan koefisien determinan. Berarti ini adalah jelas pendekatannya kuantitatif. Jadi nanti bila ada judul kalian mirip-mirip ini tapi Anda menggunakan pendekatan kualitatif, berarti harus dikoreksi. Nah, kira-kira berapa yuk? Ada berapa variabel di dalamnya? Silahkan berkomentar di kolom komentar yang Ibu tunggu, ya. Atau di grup WhatsApp silahkan. Kalau Ibu kasih bocoran itu ada 2. Apa itu variabelnya? Lanjut. Di sini ada contoh variabel dalam judul kualitatif. Penanaman nilai karakter Islami dalam membentuk akhlakul karimah melalui kegiatan rutin keagamaan di SMP Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Berapa variabel di sini? Apakah ada 3 variabel atau 4? 4 itu sama SMP Sabilal Muhtadin, Bu, itu variabel juga. Itu variabel juga kah? Atau bukan, ya. Nah, untuk kegiatan rutin ini, melalui kegiatan rutin atau dalam membentuk akhlakul karimah, ini adalah variabel apa nih? Membentuk akhlakul karimah ini variabel moderator, variabel intervening, kemudian penanaman nilai karakter ini variabel terikatkah? Yang ini bebas atau terbalik? Nah, yuk, variabel apa yang ada dalam sini? Tuh Ibu sudah kasih clue-nya tadi. Silahkan berkomentar di kolom komentar wajib untuk mata kuliah saya, ya. Saya tunggu. Nah, kalau tadi itu kan prosedur, bukan tadi, yang awal-awal video awal Ibu itu kan prosedur penulisan ilmiah, ya, apa saja yang harus dilakukan, yang tadi, yang menemukan masalah, merancang, menuangkan, kemudian keluar judul, kemudian jadi outline, kan, itu adalah prosedur penulisannya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah prosedur melakukan penelitian. Mau meneliti nih, Bu, sudah apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya ngapain aja nih, sudah mau melakukan penelitian nih. Nah, yang pertama adalah tahap pendahuluan, yang kedua adalah tahap persiapan, yang ketiga tahap pelaksanaan, keempat tahap penyusunan hasil penelitian. Untuk tahap pendahuluan ini isinya tidak jauh beda dengan tahap seperti Anda prosedur menulis karya ilmiah. Nah, kita cek, ya. Nah, untuk tahap pendahuluan isinya itu sama. Survei awal ke lokasi penelitian, ya. Jadi tahap pendahuluan ini adalah sama seperti Anda prosedur penulisan karya ilmiah.
survei ke lokasi penelitian seperti apa yang mau diteliti di sana, ada masalah kah? Jangan baik-baik saja, atau Anda datang sudah dengan bawa masalah, misalnya dengan masalah yang mau Anda terapkan di sekolah tersebut, ternyata di sekolah tuh nggak ada masalahnya, justru menemukan masalah lain. Itu pentingnya survei awal di lokasi penelitian. Kemudian ajukan outline judul skripsi ya, setelah langkah-langkah prosedur penulisan tadi yang mulai dari mencari masalah, menuangkan latar belakang masalah, dan seterusnya. Kemudian ajukan outline judul skripsi. Kemana? Karena ini ada mata kuliahnya dan bagian ini adalah bagian dari materi Ibu, maka nanti akan Ibu berikan draft apa-apa saja isi dari outline judul skripsi itu. Oleh karena itu, outline ini harus dikerjakan dengan serius, bukan cuma sekedar menyelesaikan tugas. Karena kenapa? Judul pengajuan Anda ini akan saya bawakan ke tim pengajuan judul. Sekiranya judul ini bisa diterimakah, atau bisa diterima tapi harus dibaiki atau ditolak, sehingga langkah selanjutnya harus dilakukan oleh mahasiswa akan jelas di sana. Nah, kemudian ada persetujuan judul. Persetujuan judul ini adalah pengumuman dari apa yang sudah Anda ajukan tadi. Nah, Anda tunggu itu, biasanya tidak lama, 2-3 bulan, atau biasanya kami lebih cepat lebih baik. Di situ nanti akan ada status Anda tuh, diterimakah, terima perbaikan kah, atau ditolakkah, seperti itu ya. Kemudian konsultasikan dan ajukan desain proposal skripsi. Dikonsultasikan di sini adalah dikonsultasikan berdasarkan pengumuman tadi kepada siapa Anda harus menghadap. Nah, kemudian jangan kelamaan, segera dibaikin setelah ada arahan dari Sidin. Kemudian ajukan desain proposal Anda untuk selanjutnya ke tahap seminar ya, tahap persiapan, yaitu melakukan seminar proposal skripsi dengan syarat-syarat yang sudah dipenuhi di prodi, nanti ada syaratnya. Nah, setelah seminar, kemudian ini yang sering kelupaan. Maaf, seminar tadi Bu, kita yang offline kah online kah Bu? Untuk zaman sekarang nih, apa yang tidak bisa buat kalian? Online bisa, offline bisa, dua-duanya kami bisa. Ya, tapi melihat keadaan, kalau memang kita masih dalam keadaan sini, kita bisa saja kita online, seminar online kita siap dengan tim IT yang sudah kerjasama dengan tim IT. Kemudian kalau memang sudah berubah atau kita sudah lewat dari ujian pandemi ini, insya Allah, amin ya rabbal alamin, bisa memungkinkan kita seminar seperti biasanya. Nah, kemudian setelah seminar itu pasti ada revisi. Kenapa ada revisi? Nah, pada saat seminar kan pasti ada arahan, perbaikan dari dosen pembimbing Anda, dan direvisi ini mengacu kepada hasil seminar tadi dan cepat diperbaiki, karena kalau tidak nanti tambah lambat Anda mau teliti ke lokasi. Nah, setelah Anda revisi itu kemudian nanti digandakan berjumlah 5 eksemplar dan dikirimkan ke prodi. Itu kalau misalnya kayak biasa. Kalau sekarang kan bisa saja dalam bentuk file, kemudian nanti dikirim ke jurusan atau ke prodi ya, atau ke prodinya masing-masing. Nah, kemudian Anda bisa mengajukan ke akademik untuk meminta surat riset. Nah, kenapa di sini ada pedoman wawancara? Ini opsional. Opsional kenapa? Gaya membimbing pembimbing itu berbeda-beda. Ada gaya pembimbing yang langsung saja pian surat riset, langsung ke lapangan, silakan. Oke, baik. Kemudian ada juga dosen yang sebentar, sebelum kamu riset, saya mau lihat pedoman wawancaranya. Jadi setidaknya Anda ke lapangan itu pisau Anda tuh sudah terasah tajam, amunisi Anda sudah lengkap. Jadi pada saat surat riset sudah di tangan, Anda sudah tidak pelongok lagi, sudah tidak lagi mengurusi pedoman acara, karena Anda sudah mendiskusikan pedoman wawancara Anda dan sudah siap ke lapangan. Dan waktu pun akan berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dan tahap penyusunan hasil penelitian. Tahap pelaksanaan berarti menyerahkan surat riset tadi ke lokasi penelitian atau tempat Anda penelitian. Buat ngapain? Ya, buat direspon surat tersebut, kemudian menemui responden dan info supaya dapat izin Anda, surat izin dari kampus tadi dibawa ke lokasi penelitian, direspon, berarti Anda sudah sah diizinkan untuk meneliti di tempat tersebut, kemudian menemui responden, informan, dan mendokumentasikan apa-apa yang mau Anda gali informasinya
untuk memperoleh data berdasarkan instrumen atau pedoman wawancara tadi yang Anda buat. Setelah itu, Anda melakukan pengolahan data dan menganalisisnya berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan. Nah, bila sudah begitu, baru Anda tahap penyusunan hasil penelitian. Ini mau selesai berarti skripsinya nih, dengan penyusunan laporan hasil penelitian dengan sistematis mengacu pada pedoman penulisan skripsi Stay Alfala Banjarbaru dengan berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Artinya apa? Ini berarti sudah sekelapangan tadi sudah menyusunan, kemudian Anda meramunya menjadi laporan hasil penelitian dan berkonsultasi terus dengan pembimbingnya. Skripsi itu tidak lama, paling lama 2 bulan sebenarnya, sesuai dengan surat riset. Kalau Anda bikin target capaian observasi, ini saya observasi berapa minggu, kemudian wawancara saya cukup berapa minggu, ke lapangan ya anggaplah 1 bulan, 1 bulannya itu Anda mengolah data Anda untuk menjadi satu kesatuan sampai dengan bab 5 selesai dia. Tapi kalau Anda tertunda juga dia pekerjaannya, ya. Itu adalah prosedur untuk melakukan penelitian. Nah, kemudian adalah sudah panjang kita bercerita ini, mulai dari prosedur penulisan, kemudian prosedur melakukan penelitian, karena ini materinya adalah prosedur penulisan dan bimbingan skripsi, berarti yang selanjutnya adalah bimbingan skripsi. Kalau kita berbicara tentang bimbingan skripsi, berarti kita akan berbicara tentang bimbingan itu sendiri. Bimbingan itu adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu kelompok dalam menghindari atau mengatasi kesulitan hidupnya. Artinya, bila ini dikatakan pertolongan, berarti layaknya seseorang menolong orang yang sedang kesulitan. Kemudian skripsi ini istilah perguruan tinggi di Indonesia, ya, untuk mengilustrasikan karya ilmiah. Nah, kalau untuk S1 biasanya dikatakan skripsi. Nah, kalau untuk S2 tesis, untuk S3 disertasi, ya. Di dalamnya itu membahas fenomena dalam bidang tertentu untuk menggunakan kaidah berlaku. Nah, kalau dengan demikian bimbingan skripsi itu apa? Berarti bimbingan skripsi itu, bila dikatakan bimbingan itu adalah bantuan, maka bantuan yang diberikan kepada individu mahasiswa. Siapa yang beri bantuan, Ibu? Yang beri bantuan itu adalah dosen pembimbing pilihan lah, dalam mengatasi kesulitan mengenai alur penulisan, kebulatan isi, langkah penelitian, teknik penulisan, sehingga kalian nanti mampu memadukan antara pengetahuan dan keterampilannya, serta dapat memahami, menganalisis, menggambarkan hubungan dengan bidang keilmuan yang Anda ambil, sehingga terhimpunlah menjadi karya ilmiah atau skripsi. Tadi itu kan bilangnya yang memberi bantuan itu adalah dosen pembimbing, Bu. Nah, pembimbing itu tugasnya ngapain sih, Bu? Nah, pembimbing itu terdiri dari 2 dulu. Pembimbing 1 dan pembimbing 2. Pembimbing 1 dan 2 ini perannya sama sebenarnya, sama-sama mengarahkan, sama-sama mengoreksi, sama-sama menyetujui. Apa yang diarahkan ya skripsi Anda, apa yang dikoreksi ya skripsi Anda, apa yang disetujui ya skripsi Anda. Jadi semuanya ini adalah apa yang menjadi bagian per bab-bab di skripsi Anda, itu adalah tugas dosen pembimbing untuk mengarahkan, mengoreksi, dan menyetujui. Walaupun dalam prosesnya ada yang membedakan, pembimbing itu adalah masalah ruh dan jiwa, pembimbing 1, pembimbing 2 itu khusus untuk masalah metodologi dan penulisan. Namun bisa jadi pada perjalanannya dosen ini sama-sama bekerja sama mengarahkan keseluruhan skripsi Anda. Maka sangat disarankan kepada kalian itu mendatangi pembimbing 2 dulu. Selesaikan di pembimbing 2 dulu, baru Anda ke pembimbing 1. Oh, berarti ulun, Bu, selesaikan 1 sampai bab 1 sampai bab 5, di pembimbing 2 baru bab 1. Bukan gitu juga. Maksudnya begini. Misalnya Anda memperbaiki bab 1 Anda, yang Anda fokuskan itu bab 1. Nah, apa yang menjadikan arahan, koreksian, dan persetujuan, arahan dan koreksian dulu dari dosen pembimbing 2, itu Anda baiki dulu. Bila sudah Anda baiki, datangi pembimbing 2. Bila sudah ACC, silahkan Anda menuju ke pembimbing 1. Atau Anda opsi, bolehkah ulun ke pembimbing 1? Oh, silahkan begitu, ya. Jangan langsung Anda ke pembimbing 1. Bila Anda langsung ke pembimbing 1, itu sama saja Anda tidak memberikan kesempatan kepada pembimbing 2 untuk mengarahkan, mengoreksi, dan menyetujui isi dari skripsi Anda.
Bu, kalau dilihat-lihat ini rasanya Bu, pada saat proses pembimbing ini rasa mau ganti pembimbing aja ulun nih Bu. Kayak apa ini caranya? Penggantian pembimbing boleh, tapi siapa yang berhak menggantikan pembimbing? Penggantian pembimbing itu ditetapkan oleh ketua Stay Al-Falah atau pembantu ketua 1 akademik dan kelembagaan. Arti ini pun berdasarkan konfirmasi dari pihak prodi. Apabila ada dosen pembimbing Anda, misal pembimbing yang berhalangan bertugas di luar kampus lebih dari 2 bulan, ada konfirmasi dari jurusan, oh ini sekiranya nggak bisa ini Pak dilanjutkan, kasihan mahasiswanya karena dosen ini sudah ada konfirmasi bahwa beliau bertugas luar dan sepertinya 1 tahun baru kembali, berarti diajukan untuk penggantian dosen pembimbing. Atau ada kabar dosennya meninggal dunia, ya, dosennya meninggal dunia, maka akan ditindaklanjuti oleh prodi untuk diajukan penggantian judul. Atau dosen tersebut mengundurkan diri selain dia berhenti tidak mengajar lagi di kampus, atau dia mengundurkan diri menyatakan bahwa sepertinya saya tidak memiliki spesifik keahlian dalam bidang ini yang dibahas oleh mahasiswa tersebut. Jadi beliau merekomendasikan dosen lain yang lebih berkompeten untuk menggantikannya. Itu juga bisa dilakukan. Loh, berarti mahasiswa nggak bisa ya Bu? Mahasiswa boleh, usulan dari mahasiswa boleh kalau kalian mau mengusul penggantian pembimbing, tapi ada syaratnya. Syarat pertama, Anda harus menghadap kepada ketua jurusan atau PB1 akademik dengan alasan yang rasional, yang masuk akal. Kenapa Anda mengajukan pembimbingan, penggantian pembimbing, alasannya kenapa? Dan alasan Anda ini sudah Anda konsultasikan dan diketahui oleh pembimbing 1. Ketua jurusan tidak menerima alasan yang, Bu, saya kayaknya mau ganti pembimbing karena sidin jauh betul, tidak membalas chat saya dan sebagainya. Tidak, itu bukan alasan rasional, itu alasan yang masih diupayakan solusinya, ya. Kalau misalnya alasannya sepertinya beliau ada mengatakan, Bu, bahwa saya tidak berkompetensi untuk ini sebagainya, untuk memahami metode penelitian saja saya, nah silahkan Anda ajukan pergantian. Tapi biasanya itu tidak pernah terjadi karena dosennya dengan secara mandiri untuk mengajukan pergantian dosen pembimbingnya biasanya sudah ke bagian poin ketiga ini. Nah, sekian dari yang bisa Ibu sampaikan untuk arahan hari ini dari penjelasan kita mengenai yang kedua ini yang berkenaan dengan prosedur penelitian dan pembimbingan skripsi. Yang kita bahas tadi adalah tentang variabel dan sebagainya, hubungan variabel serta contoh-contoh dari variabel, prosedur melakukan penelitian sampai dengan tugas pembimbingan serta ajuan penggantian dosen pembimbing. Mohon maaf bila ada salah kata atau terlalu cepat saya menjelaskan. Silahkan berkomentar di kolom komentar, wajib bagi yang mengikuti mata kuliah saya, dan merespon di grup WhatsApp. Mohon maaf bila Ibu terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.